Prachadayat Om Bhurбhuvah Swaha. Di Satria Kris kebetulan ada nyama Pak Ngah dari Karangasem Datah. Nah, kenal lewat Facebook, tahu profil saya lewat Facebook ada dia, tapi memang sudah sering mendengar sehingga pingin ketemu, ternyata pingin lali, pingin nyekenang raga. Kian sih sekarang ni Pak Tut Ismail ni, kian Ismail sekarang sing susah aja je. Yang kan ceritanya begini, yang kan kau bisa. Ceritanya yang begini, karena yang dari dulu sih kenal dengan Pak Ketut, tapi tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Uruh rearan dan uruh nama Pak Ketut Ismail, tapi melihat backgroundnya Pak Ketut luar biasa sehingga yang ada rasa, ada niat ingin gabung di Kris. Tujuan dan maksud yang tidak ada sebenarnya ya pasti, tapi yang pasti adalah yang ingin mencari semeton nyama Bali dan ingin memperbanyak yang punya keluarga dan semeton Bali. Pada intinya itu, tapi soal kedepannya tetap yang akan mengikuti alur dan jalurnya Pak. Apapun itu bentuknya, yang sebagai secara pribadi siap mendukung. Ya, sukses lagi. Pak Ngah sebagai napi di Jumat. Yang dados kliang dagil dan kliang pemaksaan. Oh, kliang dagil sama kliang pemaksaan. Nah itu kira bagian menyambut tiang sebenarnya ya matur suksema karena berterima kasih. Ada yang peduli, ada yang mau ngajak tiang menyambut, itu suatu hormat. Dan tiang harianin di penyamaan Kris, nama Satria Kris, tujuannya adalah untuk nindihin bumi, nindihin jagat Bali, nindihin nyambut semeton Bali dan NKRI. Ketika Leniraga telah persatuan betul-betul untuk Dharma, jika kali rasa kesatria jiwa nyama Bali terbangkitkan. DJ ngalih kesatria ning satria, Dharma ning Dharma. Nah nikilah tiang ngabu pemargi, nak ngobiah. Nyambat yang ada di Betara, tiang lakar ngayain bumi, ngayain jagat, ngayain Betara, ngayain Tuhan. Pak Ngah maju milih tiang, ampunan lihat sosok yang, tapi lihat tujuan tiang. Tiang nak ucap tiang yang di Betara mau pesaksi Riki. Alah tujuan untuk umat manusia, membantu umat manusia menjaga alam semesta, membuat keadilan dan membela orang-orang yang membawa kebenaran itu. Ketika tiang salah, tiang tidak melakukan itu, Tuhan menghukum saya. Karena tiang ngabel omongan dia. Tetapi ketika tiang benar, tiang ngabel berkah. Dan Pak Ngah sampun ngingakin tujuan, pasti pun itu berkah. Sama ibaratnya, saya ibaratkan seperti ini. Ketika kita mau ke tempat sembahyang ibadah, ngapain kita tempat ibadah? Pasti mencari berkah. Kadang-kadang kita mau bersih-bersih tempat ibadah, malah mempuni atau menyumbangkan suatu sumbangan. Apakah beliau memberikan kita uang langsung? Tidak. Tapi kita yakin akan diberikan berkah karena melihat tujuan kita adalah ngaturang ayah. Itulah hangat yang simbol. Mari kita melihat tidak secara politik, ampura tiang. Walaupun saya dulu terjun di bidang politik, saya menganggap bukan politik. Karena tiang di DPD RI tidak ikut partai. Tiang ngayain bumi, ngayain jagat, ngayain ide Betara-Betari, ngayain nyama semeton Bali NKRI. Itu yang saya lihat. Perjuangan saya adalah untuk ayah. Sireje, ampun makin tiang kupas. Ketika Dumun boleh sampun nyaringin tiang maju DPD RI nyoblosin atau apapun, saya nak pun mesapel ke ide Betara. Saya sudah bersabda kepada Tuhan, tolong berikan mereka yang memilih saya, mencoblos saya, anugerahmu Tuhan. Karena saya mengucap atas namamu untuk saya berjuang kepada tanah di mana saya berpijak. Tanah Bali saya berpijak. Ketika itu karena saya tidak memberikan uang, tidak memberikan rupiah, saya memberikan anugerah yang saya bawa dalam Tuhan. Yakinlah apa yang sudah saya sabdakan itu pasti ada berkah kepada orang-orang yang melakukan dan memilih saya dengan ikhlas. Pasti akan mendapatkan berkah. Karena saya sabdakan itu ketika saya yang salah, biarlah saya dihukum, dibunuh, disengkalang sama Tuhan. Nah, sungkara saya sampai sekarang sehat dan tetap berjuang. Artinya kebenaran yang saya bawa. Dan ketika saya dibuat keluar masuk penjara, tapi lihat 5 bulan saya keluar. Karena kebaikan yang ada bersama saya, karena ada kepentingan politik yang membuat saya menjadi seperti itu. Tapi saya tidak menghukum dan tidak memponis dan menyalahkan siapapun. Karena saya anggap berkah, saya bisa lebih dekat sama Tuhan. Selalu berdoa di dalam penjara, itulah berkah yang luar biasa saya bisa dapatkan bersama Tuhan. Mari bersama-sama berjuang. Laki, perempuan, besar, kecil, saya tidak memandang ketika ingin masuk ke wadah Kris Kesatria Kris Bali, Kesatria Kris.
Kita tidak memandang dari ormas apa, tidak memandang bendera apa, saya tidak memandang orang dari suku apa, agama apa. Yang penting kita bersatu. Seperti Soekarno, negara Indonesia dibentuk oleh berbagai macam suku, berbagai macam agama. Mari kita bersatu menjaga tanah Bali agar bisa kita nikmati sampai anak cucu kita nanti. Itu dulu kupasannya tentang apa yang sampaikan bahwa suksema banget. Yang maju niki ketika untuk keris nindihin jagat nindihin ini seperti ini baru habis diperbaiki, kebetulan habis diperbaiki saya pegang 3 ada warna. Inilah keris yang dipakai nikah sama anaknya ajudan yang sering ngawal saya, Jero Komang Arif, sekarang dari Jero. Inilah yang ketika anaknya meninggal punya pacar hamil, nak Bali lain hamil harus ngantenan ya keris. Nah kebetulan saya nggak keris, padahal pemangkunya sudah janji, pemangkunya mau menyerahkan, mau membawa keris. Nah keris itu tidak dibawa sama pemangkunya. Akhirnya keris inilah yang dipakai kawin. Nah di keris ini kayak kawin sama mantunya. Tapi untung saya kalah. Saya bersyukur saya kalah. Kenapa? Karena ketika saya menang, anak Bali ngomongannya dan nak patut tumbalan panak. Ne Jero Komang Arif tumbalan, tumbal anak buahnya yang tumbal. Orang Bali akan begitu selalu bicara. Pasti negatif ya. Ketika saya menang nak mau tumbal, malah sugih orang mau penyugih. Malah kini orang mau kini itu bahasa orang Bali. Makanya hilangkanlah bahasa-bahasa negatif. Mari berpikir positif untuk tanah kita menjadi positif auranya. Jangan membuat negatif di aura tanah Bali, buatlah positif agar menjadikan kita lebih baik dalam kehidupan. Terima kasih, Swaha, itu aja dulu kupasan tentang diri saya.